Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu ala rasulina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa kullu man ihtada bihadihi wassanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, bab ke-116, bab terakhir tentang bagaimana adab makan dan minum yang mesti diperhatikan oleh seorang muslim. Imam An-Nawawi memberikan judul bab yang cukup panjang yang merupakan hasil fikih beliau, hasil hukum yang beliau pahami dari hadis tersebut. Beliau tuangkanlah dalam judul yang beliau muat di dalam kitabnya. Bab jawazi asyurbi min jami'il awani at-tahirah ghairu adh-dhahabi wal fiddah wa jawazil kar'i وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. Bab bolehnya minum dari segala macam wadah yang suci selain emas dan perak, dan bolehnya minum dengan mulut di sungai dan yang lainnya dengan tidak mempergunakan wadah ataupun tangan. Dan haramnya menggunakan wadah dari emas dan perak untuk dipergunakan minum, makan, bersuci, dan pemakaian-pemakaian yang lainnya. Imam An-Nawawi menukilkan 5 riwayat atau 5 hadis di dalam bab ko. Kita bacakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala hadaratis salatu faqama man kana qarib ad-dar ila ahlihi wa baqiya qaumun فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فصغر المخضاب أن يبسط فيه كفاه فتوضأ القوم كلهم قالوا كم كنتم قال 80 وزيادة متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح زهراء فيه شيء من ماء
فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحرست من توضأ ما بين 70 إلى 80. Dari Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ya, waktu salat telah datang. Kemudian berdirilah orang yang rumahnya dekat, ya, berwuduk di rumahnya. Kemudian tinggallah beberapa orang bersama Nabi. Kemudian Nabi SAW, atau didatangkan kepada Nabi sebuah wadah yang terbuat dari batu. Dan wadah itu terlalu kecil. Kemudian Nabi membentangkan tangannya di wadah itu. Kemudian orang-orang pun berwuduk semuanya dari air yang ada di wadah itu. Maka ada orang yang bertanya, berapa jumlah kalian saat itu? Maka Nabi Anas menjawab, 80 orang lebih. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW meminta wadah yang berisi air, maka diberikanlah kepada beliau sebuah wadah yang dangkal dasarnya seperti mangkok yang di dalamnya ada sedikit air. Maka beliau pun menaruh jari-jarinya di dalam wadah itu atau dalam mangkok itu. Maka Anas pun berkata, aku melihat pada saat itu air keluar dari sela-sela jari beliau. Maka aku menghitung ada lebih kurang 70 sampai 80 orang yang berwuduk dari air itu. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min sufrin fatawadda. Rawahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Zaid, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kita, lalu kita atau kami mengeluarkan untuk beliau sebuah wadah atau mangkok yang terbuat dari tembaga. Lalu beliau berwuduk dengan air yang ada di tembaga itu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin min al-ansar wa ma'ahu sahibun lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana 'indaka ma'un bata hadhihi al-lailah fi shannatin wa illa kara'na. Rawahu al-Bukhari. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW masuk, ya, menemui kaum Ansar, salah satu laki-laki dari kaum Ansar, dan bersama beliau ada salah seorang sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jikalau engkau mau, jika engkau mempunyai, bolehlah memberikan air yang ada di dalam girbah yang sedang menginap semalam. Maksudnya yang dingin. Tetapi jikalau tidak ada, kita akan mengokop saja, yakni minum dengan mulut tanpa menggunakan wadah atau tangan. وعن هذيبة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. Dari Hudzaifah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW melarang kami
untuk mengenakan pakaian dari sutra yang halus maupun sutra yang kasar untuk laki-laki, juga melarang kami untuk minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak. Dan beliau bersabda, semua itu adalah untuk mereka, yaitu orang kafir di dunia, tetapi untukmu semua di akhirat nanti. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Dari Ummi Salamah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang minum di bejana atau wadah yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia seperti orang yang telah menghidupkan api neraka di perutnya. Wa fi riwayatin Muslim, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati fiddati wal dhahab. Dalam riwayat Muslim, sesungguhnya orang-orang yang makan dan minum dari wadah yang terbuat dari perak dan emas. Wa fi riwayatin lahu man shariba fi ina'in min dhahabin aw fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Dalam riwayat lain dikatakan, siapa yang minum dari wadah emas atau perak, maka sebenarnya ia meletakkan api dari neraka jahanam di dalam perutnya. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, hadisnya ada 5 buah, bahasannya ada beberapa pembahasan. Kita ringkaskan saja pembahasannya, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke bahasan pokok dari hadis yang kita bahas 5 buah ko, ada sebuah kaedah yang disusun oleh para ulama, yang kaedah ko bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, yaitu berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama berkaitan dengan ibadah, yang kedua berkaitan dengan muamalah. Yang berkaitan dengan ibadah, kaedahnya berbunyi, segala sesuatu ibadah itu diharamkan kecuali ada dalil yang membolehkan atau mensyariatkan. Kemudian yang berkaitan dengan muamalah pergaulan sosial dalam kehidupan awak, bunyi kaedahnya, segala sesuatu itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kau penting kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita mengkaji hadis kau. Yang pertama tadi, segala ibadah atau sesuatu yang dianggap ibadah kepada Allah itu haram, tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Artinya Bapak Ibu, kalau dalam masalah ibadah, dalilnya cari dulu baru kerajaan. Bukan ibadahnya di kerajaan dulu baru dicari-cari dalilnya. Tak boleh awak. Makanya sejatinya beragama kok, kalau prinsip bagi kita yang mendalam ilmu agamanya sederhana saja kalau ingin melakukan ibadah itu. Lain dalilnya atau tidak. Ada tak dalil? Tak usah bingung-bingung. Yang lah jaleh-jaleh ada kerajokan, yang jaleh-jaleh tidak ada tinggalkan, yang masih ragu-ragu jangan kerajuan dulu. Nah, contohnya Bapak Ibu. Ada orang bangun rumah, alhamdulillah Allah lapangkan rezekinya, selesai rumah barunya. Kemudian undang orang ke rumahnya, tak syukuran dengan pemberitahuan akan dilaksanakan solat berjamaah di rumah itu.
Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, salat di rumah itu baa hukum? Sembahyang bersama-sama di rumah yang dibangun baru, di rumah itu salat berjamaah laki-laki je perusi. Masih ada terjadi gini? Lain. Nah, pertanyaannya mana dalil? Kebanyakan orang aja walaupun itu lo kebiasaan dari dulu, Ustaz. Itu yang seharusnya tidak terjadi. Dalam masalah perkara ibadah, salat jamaah, salat tu Bapak Ibu sepakat tak kita itu ibadah? Sepakat. Bukan muamalah pergaulan sosial, ibadah ya. Ibadah. Nah, kemudian kembali kita ke kaedah tadi, setiap ibadah itu atau sesuatu yang dianggap ibadah indak boleh dikerajokan sampai jaleh ada dalilnya. Nah, pertanyaannya, ada tak dalilnya orang bangun rumah baru, kemudian seluruh laki-laki dan perempuan diajak untuk solat jamaah di rumah itu, sehingga jamaah di surau tak boleh di saat itu. Atau ya biasanya lain hadir banyak, kiranya tinggal seorang berdua leh, dek gara-gara mengajar solat jamaah di rumah itu. Apa itu? Risiko makanya kita harus pastikan ada tak dalilnya. Kalau sejauh yang kami ketahui, Nabi pertama tentu tak pernah melakukan itu. Kemudian yang kedua, sejatinya pelaksanaan solat berjamaah apalagi yang laki-laki itu sejatinya di masjid atau di musalla. Oh, kalau itu Ustaz, tak boleh kami mendoa syukuran untuk menaiki rumah? Boleh saja. Tetapi salatnya silahkan di masjid di musalla. Setelah itu, selesai sembahyang misalnya, baiklah ke rumah itu. Kau makan, kau berdoa, atau sekedar minum yang sederhana saja, silahkan, tak ada larangan. Kenapa? Karena syukuran tadi adalah muamalah pergaulan sosial. Kaedahnya, kaedah yang kedua. Kaedah kedua tadi Bapak Ibu, segala sesuatu itu boleh kecuali yang ada dalil yang melarang. Jadi satu keadaan terpakai kaedah langsung. Jadi dalam masalah ibadah jangan dikerajukan dulu Bapak Ibu. Pastikan ada dalil yang membolehkan. Apakah itu dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma', dari qiyas dan bentuk-bentuk dalil yang lain. Kerana dalil di syariat itu tidak hanya Quran sunnah saja, banyak nanti pendalilan, baik yang disepakati ulama atau tidak. Nah, gampangnya supaya tidak ragu, tanyalah ke ulama-ulama yang ada di sekitar kita, ko ba ustaz, ba buya, boleh nak kami kerajukan atau kami tinggal dalam ibadah. Dalam pergaulan sosial sebaliknya, silahkan di kerajaan kecuali ada dalil yang melarang. Makanya kalau ada pertanyaan, boleh tak maduan baralik seperti adatnya Minangkabau? Ada bali siriahnya, ada menanti aliknya, ada melapih aliknya, ada alebo. Kan banyak macamnya. Boleh tak? Nah, pertanyaan tadi tidak pas kalau disandingkan dengan pertanyaan ma dalil yang membolehkannya, ada nak Nabi mengerajuan. Bukan situ pertanyaannya, kerana kau bukan ibadah, kau pergaulan sosial. Pertanyaan yang tepat itu, ada tak dalil dari syariat yang melarangnya? Kalau dalam pergaulan sosial kok ada tak dalil syariat yang melarang? Karena kalau ditanya ada tak Nabi mengerajukannya, masa tak ada? Dalam sejarahnya Nabi mengundang Abu Bakar, Umar, kau Syriah tu engkau beralik embo nanti kan ada. Nah, berbagai macam budaya. Makanya silahkan itu dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan di masyarakat, baik berkaitan dengan beralik, berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan budaya-budaya sekitar awak, boleh dilakukan asalkan
indah ada pelanggaran syariat di dalamnya. Itu intinya. Balik Syria silakan, tak ada yang melanggar syariat. Wak hanya sekedar pergi makan minum, memenuhi undangan, nanti alik segala macamnya. Tapi kalau lah beralik lah beronjak-onjak orang organnya pun. Nah, baru di situ kanai haram. Kenapa? Kerana lah ada unsur menampakkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi termasuk juga dalam pembahasan awak kini Bapak Ibu, Nabi SAW tidak pernah yang namanya, kalau sejauh yang kami tahu, makan minum di atas meja. Menurut kebiasaan banyak orang gitu. Nabi sahabat tu rata-rata saya tu makannya di lantai di bawah. Nah, pertanyaannya, dek Nabi dan sahabat tak ada yang mengerajokan, apakah itu terlarang untuk dilakukan? Tidak, karena itu perkara muamalah, perkara pergaulan sosial, kebiasaan di masyarakat. Selagi tidak ada dalil yang melarangnya, maka itu boleh dikerajokan. Nah, termasuk juga kita makan wadahnya terbuat dari apakah? Dari plastikkah, dari keramikkah, dari batukah, dari apapun. Piringnya, galihnya kita akan pakai untuk makan dan minum. Seluruhnya diperbolehkan kecuali nan jaleh-jaleh ada larangnya dalam syariat. Atau ameh dan perak. Kau tak boleh lah. Ada jaleh-jaleh larang dari Nabi. Jadi silakan, selaginya bukan nameh, bukan perak, dari bentuk apapun bahannya, asalkan bukan dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau dari plastik segala macam, dari kaca, dari basi, maka itu diperbolehkan untuk dipakai. Itulah yang kita bahas hari Nabi. Ada Nabi yang berwuduk dari wadah terbuat dari batu, ada dari wadah terbuat dari tembaga, dari basi. Sadonya menunjukkan itu boleh. Tapi Nabi khusus melarang yang tak boleh itu. Nabi melarang kami sahabat untuk mempergunakan ameh dan perak ketika makan dan minum. Menggunakan sutra. Kau perlu perincian Bapak Ibu. Sutra, kain sutra. Boleh atau tak boleh dipakai? Boleh atau tak boleh dipakai? Sutra buat ibu-ibu boleh, untuk laki-laki tak boleh. Jadi hati-hati nanti Bapak Ibu bagi awak nak berasaki, ibu cari bahan di toko, ingin beli sutra, ingin membuat seragam untuk keluarga di rumah. Cukup untuk ibu-ibu saja atau kaum perempuan yang ada di rumah itu. Yang apa-apa jadi beli sutra. Kok kabar mana piti awak mampu awak membalinya walaupun mahal. Yang jaleh Nabi melarang memakai sutra untuk laki-laki, kecuali dalam kondisi tertentu. Pernah diriwayatkan bahwasanya Utsman bin Affan memakai sutra dengan tujuan pengobatan. Amba belum terlalu mendalami masalah pengobatan dengan sutra ko, tapi yang jaleh ada sahabat yang sakit kulit. Nah, dengan memakai kain sutra jenis tertentu bisa diubai sakit kulit itu dengan memakai kain sutra. Dalam kondisi itu boleh, karena sifatnya darurat. Tapi dalam keadaan biasa memakai sutra bagi laki-laki tidak boleh. Yang kedua, ameh untuk laki-laki haram, untuk perempuan boleh. Ameh silakan, mau buat kalung, mau buat antiang, mau buat cincin boleh. Kemudian yang ketiga, perak untuk laki-laki boleh, untuk padusi boleh sebagai perhiasan.
Laki-laki artinya kok kau pakai cincin, nyo buat cincinnya dari perak boleh. Kerana Nabi sendiri pun bapa ibu pernah punya cincin terbuat dari perak. Ibu-ibu pun seperti itu. Kau buat kalung, kau buat galang, kau buat cincin dari perak, silahkan. Kita ulangi. Kalau sutra, perempuan boleh, laki-laki tidak boleh. Kalau emas, perempuan boleh, laki-laki tidak boleh. Perak, perempuan boleh, laki-laki boleh. Kecuali dalam masalah menjadikan emas dan perak sebagai tampek makan, sebagai tampek minum. Kenapa tak boleh? Salah satunya tentu mengandung unsur berlebih-lebihan. Kalau sekadar untuk makan, mengapi yang dari ameh benar. Mengapi yang dari perak benar. Kemudian yang kedua, ketika kita baca penelitian-penelitian ilmiah, kenapa misalnya ameh diharamkan dipakai oleh lelaki sebagai perhiasan? Ternyata diteliti, ketika laki-laki memakai ameh, perhiasan dari ameh, ternyata berefek buruk untuk badan. Salah satu hikmahnya. Berbeza aja perempuan tidak. Termasuk juga ketika dipakai ameh jo perak itu sebagai wadah untuk makan, ternyata pun berefek tidak baik ke badan awak. Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, jadi kalau sebagai wadah makanan, laki-laki jo perempuan dilarang memakainya kalau nyo terbuat dari perak jo ameh. Makanya Nabi SAW, bapa ibu pernah memaci ameh di tangan kanan beliau, di tangan kiri beliau sutra. Atau sebaliknya, lupa apa. Pokoknya boleh pacilah dua tu, ameh cek, sutra cek. Yang beliau mohon maaf, ameh cek, perak cek. Seperti yang beliau sampaikan zikr. Nabi SAW bersabda, hiya lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhir. Sutra, ameh, perak. Kecik Nabi SAW kepada sahabat-sahabat beliau yang 3 ko untuk mereka, untuk orang-orang kafir di dunia, silahkan mereka nikmati. Bagi kalian haram. Sedangkan yang bagi kalian adalah di akhirat nanti. Di mana tu? Di surga. Kesimpulan hukumnya yang tadi. Kita ulangi balik. Sutra, parusi boleh, laki-laki nak boleh. Ameh, parusi boleh, laki-laki nak boleh. Dalam perhiasan. Perak, laki-laki boleh, parusi boleh perhiasan. Tapi kalau untuk wadah makan minum, perak dan emas dilarang untuk dipakai, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, pertanyaannya kini Bapak Ibu, kok ada orang membuat piring dari ameh, nyobuat piring dari perak, tapi bukan untuk pakai untuk makan minum, tapi sebagai simpanan baginya. Boleh atau tidak? Boleh. Dek saking kayunya go, nyo buat piring, nyo buat galeh dari ameh, dari perak. Dek ameh peraknya banyak, nyo buat dari itu. Boleh atau tidak? Boleh, dengan syarat itu sebagai simpanan tabungan, bukan tak nyo pakai. Tak makan minum. Apa? Tanya Pak Ji? Ha. Kalau tahunya itu kan dipakai oleh laki-laki dan tahu pasti itu, makanya telah ikut satu memudahkan seseorang untuk melakukan yang haram. Kalau jale-jale ada pak-pak datang, oh tolong beri anak bo kaluang meh cik,
Tok Syah tu tak ambo nah. Bajalai kecen tok ambo. Nyobuan juga. Berarti lah menolong baik maksiat. Tapi ada apa-apa pai kakadai ameh. Bo ingin balik kaluang. Tak ada pertanyaan ko Tok Syah, nyo ingin balik kaluang. Tak lo ada kewajiban dari orang tua ameh. Ku apa nak kau makai ko bini? Tak lo ada kewajiban tok tanya-tanya. Tak ditanya kita tak berdosa. Tapi kironyo kaluang ko nyo pakai, nyo yang memakai kironyo. Berarti orang kadai tak kenai. Tapi kok jaleh-jaleh orang tadi nyo pesan kaluang, nyo pesan apa namanya cincin. Kemudian nyo katakan ko untuk ambo kambo pakai bukan untuk bini ambo. Nyo sendiri yang bagi khabar itu. Kemudian diberi anjur. Berarti orang tukang meh itulah menolong orang tadi untuk melakukan yang haram. Memang kalau ujiannya untuk orang menggalih Bapak Ibu ya. Kalau ditolak tentu balalu keuntungan yang tak jadi kita dapat. Kalau diterima kitalah menolong orang berbuat dosa. Mana yang kita pilih? Untung di dunia atau untung di akhirat? Nah, itu Pak Ji. Nah, silakan Bu. Cincin kahwin anak-anak muda kini ku ada istisnanya Ustaz. Pengecualiannya indah ada. Makanya buat sedua dan mameh untuk berusi dan perak untuk lelaki silahkan. Tahu perak kedua-duanya silahkan. Tapi kalau lah kesama-sama makanan kunyah lo kedua-duanya memang terjadi khilaf ulama tiko ameh campuran itu. Campuran dalam artian kualitas amehnya tak 24 karat murni. Tetapi untuk kehati-hatian lebih rancak awak memilih pendapat yang mengharamkan. Kalau jujur sampai memang terjadi perbedaan itu yang campur-campuran atau yang kualitas sekian karat berarti itu Ibu ya. Nah, tapi untuk hati-hatinya lebih baik dihindari. Nah, termasuk juga pertanyaannya Bapak Ibu, membuat gigi palsu dari ameh boleh atau tidak? Buat gigi palsu mungkin kini tak ada. Ada je kini dari ameh. Dari perak mungkin banyak kan. Bahkan kini mungkin tak dari perak, lelah canggih seperti namanya lama ada gigi itu bana tahabah yang buat tak tahu. Tapi kalau ada orang membuat gigi palsu dari ameh perak boleh tahu tak? Nah, wak balik. Kalau tujuannya untuk gigi itu kan yang menghiasi awak. Berarti hukumnya balik ke perhiasan balik. Untuk perempuan berarti boleh, untuk lelaki tak boleh. Kok ada. Tapi kalau perak lah jalan-jalan boleh ke dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu dari hadis ko Anas bin Malik menceritakan sesuatu yang luar biasa. Luar biasa, ini sesuatu mukjizat yang terjadi pada diri Nabi. Yang namanya mukjizat ko sesuatu yang luar biasa yang di luar akal. Sederhananya Bapak Ibu, kau ia segala lagi kecukup tak minum 100 orang. Minum sampai kenyang, bukan minum macam bibiah kegaleh sampai kenyang. Lagi masuk akal. Kau ada orang biar ia segala nyogilirkan air ko sampai ke 100 orang dan tiap orang kenyang minum air tu. Minum air segala seorang. Masuk akal atau tidak? Tak. Tak masuk akal. Nah, itu yang terjadi di zaman Nabi. Jadi Nabi pernah datang ke tempat sahabat, kemudian tiba waktu solat. Kemudian Nabi kabar wuduk, dia kira oleh sahabat wadah yang tak terlalu gadang, ada air segitik di situ.
Kemudian Nabi masuk tangan beliau dan Anas mencalik keluar ia dari celah-celah jari beliau. Keluar. Yang dengan ia itu bisalah orang yang hadir pada saat itu, Anas kecaan antara bilangan 70 sampai 80 orang bisa beruduk sadonya dengan itu. Gaji atau tak gaji? Apa namanya? Mukjizat. Nah, itu yang terjadi seperti yang dikisahkan dalam riwayat yang kita bahas sebuah. Nah, artinya memang mukjizat itu dari cara pandang Islam memang ada. Nah, segala kejadian yang luar biasa yang di luar akal manusia yang terjadi pada diri Nabi di saat beliau jadi Nabi itu namanya mukjizat. Nabi bisa membalas bulan, lain masuk akal. Tak masuk akal. Ada cara membalas bulan. Tapi itu terjadi. Untuk membuktikan kebenaran dakwah beliau itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika terjadi bulan purnama, beliau isyaratkan tangan beliau. Tabalahlah bulan yang bulat itu menjadi dua. Dan memang, ya, Bapak Ibu, dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern gini. Oleh satelit yang berjalan di antariksa di ruang angkasa itu difoto, kiranya memang di bulan itu nampak seperti ada balahan duanya. Itu membuktikan kebenaran yang terjadi di zaman Nabi. Nabi itu memang pernah membalas. Nah, jadi itu yang bisa kita kaji di sebuah hari ini yang berkaitan dengan masalah makan, minum, pakai perhiasan segala macam. Kesimpulannya, boleh makan, minum menggunakan apa saja kecuali ameh dan perak. Menggunakan wadah dari galeh kah, dari kacau kah, dari basi kah, dari plastik kah, silahkan diperbolehkan. Asalkan jaleh-jaleh tak ada unsur yang diharamkan di situ. Nah, baik, itu yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dari Bapa dan Ibu, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita lihat kelompok kurban lah ada sampai. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan bisa maksimal pelaksanaan ibadah kurban di jorong kita atau di kampung kita, insya-Allah. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.